Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Ronte. Bagaimana kabar kalian? Mudahan kalian sehat selalu, berberkah selalu selama dunia akhirat, dan dijauhkan dari segala musibah apapun. Jangan lupa kita tetap berdoa untuk alam, mudahan emosinya tetap cepat reda. Kembali lagi Bunda bersama alam, Bunda di atas. Di video ini Bunda Bunda akan membahas asal muasal adanya jin genderuwo dan wewe gombel. Ini dalam kondisi gerimis, sebenarnya hujan full dari kemarin-kemarin. Nah, ini ada kesempatan walaupun gerimis, tapi demi kalian ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, di sini Bunda akan menjelaskan asal muasal dari jin atau jin genderuwo atau jin wewe gombel. Kisahnya seperti apa? Yang pertama, seperti yang kalian ketahui, genderuwo itu sangat viral, sangat fenomenal, dimana sebelum kita lahir genderuwo itu sudah ada duluan. Kenapa bisa seperti itu? Dan genderuwo terkenal bisa menyerupai atau merubah wujudnya menjadi sama persis seperti manusia, atau suami-suami para istri yang sering ditinggal suaminya kerja gitu ya. Jadi perwujudan manusia seperti itu. Aduh ya Allah, jangan hujan dulu sampai konten selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gerimis besar. Nah, kenapa jin genderuwo ini bisa berwujud seperti manusia? Mungkin nggak ada yang banyak yang belum paham atau belum mengetahui bahwa sebenarnya jin genderuwo itu sama jin wewe gombel itu asal muasalnya dari korin manusia yang meninggalnya atau matinya tidak wajar. Seperti contoh mayat yang dimutilasi, maaf kata, yang buat tumbal. Terus habis gitu yang meninggalnya tabrakan, terlindas mobil, truk, atau rel kereta api yang darahnya masih kemana-mana. Terus belum disempurnakan meninggalnya, pemakamannya pun tidak sempurna dan sebagainya. Nah, itu menjadi huru gentayangan ya, korin-korin yang bergentayangan. Atau meninggalnya dalam keadaan dendam, meninggalnya dalam keadaan maksiat, meninggalnya dalam keadaan masih punya ilmu hitam seperti itu. Kalau di Kalimantan kuyang itu orang yang menganut ilmu hitam, dan meninggalnya pun tidak bisa menjadi manusia, menjadi jin kuyang itu tadi. Aduh, hujannya semakin deras, mudahan ini ya Allah jangan hujan dulu. Nah, kenapa jin genderuwo itu bisa menyerupai manusia? Karena berasal dari korin manusia yang sudah meninggal. Nah, kalau orang meninggal itu kan korinnya yang lepas seperti itu. Nah, genderuwo ini kenapa bisa suka dengan istri orang-orang? Karena mereka asalnya dari korin manusia, jadi wajar kalau bisa menyerupai manusia seperti itu. Sebenarnya jin semua bisa menyerupai manusia, tapi yang benar-benar wujud itu hanya jin genderuwo. Seperti kalian ketahui, genderuwo juga punya pacar atau istri, yaitu wewe gombel. Sama wewe gombel itu genderuwo yang dari korin manusia yang meninggal, yaitu dari perempuan atau dari perempuan atau wanita-wanita yang meninggalnya juga nggak wajar, arwahnya gentayangan, meninggal dalam keadaan kondisi bunuh diri, ya pokoknya meninggal yang tidak wajar. Ya, disinilah terbentuk menjadi genderuwo atau wewe gombel. Nah, ini korin, makanya genderuwo itu terkenal jin korin yang berasal dari korin manusia yang meninggal tidak wajar seperti itu. Nah, yang bikin mereka bikin sombong ya seperti itu, karena bisa merubah wujudnya. Nah, kalau yang wewe gombel biasanya dia suka mengambil anak-anak atau bayi-bayi yang ditinggal ibunya atau sering dipukul ibunya, tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Makanya banyak yang bilang kalau maghrib jangan sampai anak nangis, jangan dipukuli, jangan sering ditinggal di kamar sendirian. Jangan salahkan kalau wewe gombel
dengan kasih sayangnya mencuri si bayi itu atau anak itu. Karena Wewe Gombel sendiri korin manusia perempuan yang meninggalnya tidak wajar, makanya gampang dia punya rasa kasihan karena meninggalnya dia sendiri kan, meninggalkan anaknya juga gitu kan. Seperti itu. Ini bunda kehujanan, tapi nggak apa-apa demi kalian. Setelah itu, kenapa jin genderuwo ini, astagfirullahaladzim, jin genderuwo ini bisa menyerupai manusia? Maaf kata nih, karena meninggalnya juga arwah penasaran, meninggalnya orang itu juga tidak wajar, entah itu meninggalnya dalam keadaan maksiat atau gimana. Ya akhirnya karakter, sifat-sifat orang yang meninggal tadi, korinnya berbentuk jin genderuwo itu tadi kebawa. Ketika dia sudah nafsu, karena kebiasaan semasa hidup dia bermaksiat, berzina, atau suka tidur dengan istri-istri orang, ya kan, akhirnya setelah menjadi jin korin itu berbentuk genderuwo itu tadi, makanya dia melakukan hal yang sama semasa hidupnya, yaitu tidur dengan perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya, seperti itu. Kalau Wewe Gombel yang tadi ya, Wewe Gombel tadi suka dengan anak-anak kecil karena dia selalu merindukan anak-anak kecil gitu. Jangan salahkan kalau anak-anak kalian diambil genderuwo cewek ini ya, Wewe Gombel, karena sebenarnya Wewe Gombel itu lebih sayang, lebih setia, lebih perhatian sama anaknya, sama suaminya. Kalau melihat anak kecil dipukuli sama manusia itu, dia nggak tega, pingin ambil gitu loh. Maka ketika ada kesempatan mengambilnya, diambil itu anak. Tapi merawatnya itu lebih telaten, lebih sayang banget daripada manusia, seperti itu. Aduh, kamera bunda lupa nggak dikasih ini basah nih, nggak apa-apa. Yang berikutnya, apa benar genderuwo itu bisa sampai mengeluarkan sperma, maaf kata ya, sperma sampai hamil? Iya benar, karena itu kan korin manusia. Makanya ketika sering para istri ditinggal suaminya dan genderuwo ini mengambil kesempatan terus sering tidur sama perempuan itu, ya kan, terus dianggapnya itu istrinya, karena sering bermain, si manusianya tidak sadar bahwa itu genderuwo, akhirnya bisa menghamili. Karena apa? Namanya juga korin ya, korin berasal dari manusia gitu ya, punya nafsu juga, walaupun bukan jin korin, semua punya nafsu, cuman kehebatan genderuwo bisa merubah dan bisa senggama beneran nyata gitu sama manusia. Dan bedanya sperma genderuwo sama sperma manusia itu beda. Kalau sperma genderuwo warnanya sedikit pink ya, pink, terus baunya anyir gitu kan. Kalau korin sperma manusia kan nggak itu ya, nggak seperti genderuwo ya. Seperti itu. Kisah selanjutnya seperti apa? Bunda mau pindah tempat karena gerimisnya semakin besar. Nanti bunda lanjut. Bunda pindah posisi ya. Tapi kalian perlu tahu juga, tidak semua genderuwo itu jahat. Tidak semua genderuwo itu bisa tidur sama perempuan. Hanya genderuwo yang jahat. Karena di masa hidupnya manusia itu kan berzina dan sebagainya kan begitu. Ada juga genderuwo yang baik, bisa kita jadikan teman gitu kan. Makanya ada manusia yang berteman dengan genderuwo, tapi bukan berarti untuk buat tidur atau buat jahat gitu kan. Tergantung nanti kita bisa mengendalikannya seperti apa gitu. Walaupun kita niatnya mengendalikannya jelek, kalau genderuwo itu baik maka tidak mau seperti itu. Karena jin itu selalu berkomitmen dalam dirinya, jin itu selalu berjanji dalam dirinya. Sekali janji jin itu sampai kiamat. Beda dengan manusia kan. Kalau manusia sekali janji itu nggak usah nunggu hari deh, kadang hitungan jam berubah ya kan, hitungan itu nggak lama pokoknya berubah kan, seperti itu. Ini jadi kalian tidak perlu takut juga setiap genderuwo nanti itu, enggak. Buktinya bunda kemana-mana walaupun ketemu jin bentuk apapun, mereka nggak ganggu bunda, cuman bunda kena gesekan energinya itu, kadang sesak, kadang mual, kadang sampai lemes gitu doang sih. Nggak sampai kayak yang orang-orang katanya sampai diganggu atau apa. Buktinya bunda sudah lama sendiri kan, tapi alhamdulillah. Mungkin ya dari kepribadian juga ya, kalau kita baik maka yang datang itu jin-jin baik, yang datang itu leluhur yang baik kan begitu. Mudahan
kalian bisa ini ya, membandingkan genderuwo yang jahat, genderuwo yang baik. Sama Wiwi Gombel juga nggak semua baik. Wiwi Gombel ada juga yang pemalu, pendiam, bahkan nggak mau ngomong sama sekali gitu kan, minta diperhatiin, minta disayang, minta itu. Sama aja seperti manusia. Manusia juga gitu, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang nurut, ada yang enggak gitu. Pada dasarnya semua jin itu bisa dikendalikan oleh manusia, karena sebenarnya jin itu ya sama seperti manusia, jangan diganggu, jangan diobrak-abrik gitu kan, jangan dipancing emosinya seperti itu. Asal muasal genderuwo dan Wiwi Gombel ini sebenarnya kasihan ya, karena korin orang yang sudah meninggal yang tidak wajar. Makanya kalian mumpung masih hidup jangan suka bermaksiat ya, tinggalin semua yang buruk-buruk, karena mati kan kita nggak ada yang tahu, dunia hanya sesaat seperti itu. Nah, apa mau korin kalian menjadi jin genderuwo seperti itu kan, nggak mau gitu kan. Mungkin ada yang baru tahu ya, oh benar ya, memang benar ya Bun, ternyata genderuwo itu berasal dari manusia juga ya, korinnya gitu. Iya memang kan genderuwo, Wiwi Gombel ini jenis jin korin ya, itu jin korin manusia kan. Kalau yang dari ruh, kalau kita sudah keluar kan itu korin, yang wujud itu korin, jasad kita sudah nggak itu, karena itu korinnya. Nah, kalau memang kita baik, maka insya Allah semua ruh kita langsung sama Allah gitu kan. Nah, kalau yang kita nggak baik ya mungkin ditolak. Banyak kan ruh yang masih gentayangan atau ditolak, nggak sampai di akhirat sana kan, baru di alam kubur sudah dilempar lagi sama malaikat, karena ya itu tadi tidak diterima di alam kubur, karena tentang kemaksiatannya, tentang kemusyrikannya bisa, tentang syiriknya bisa, menduakan Allah gitu ya. Nah, itu bisa sama orang-orang yang punya ilmu hitam. Kalau sama halnya orang yang punya ilmu hitam, sebelum meninggal lepas saja deh ilmu apapun, entah kanuragan, entah kanurigin, entah kanurini, terserah, lepas saja deh. Karena ilmu kanuragan itu sebenarnya kalau kita kan nggak bisa membawa dengan yang positif-positif, hasilnya nanti seperti itu korinnya, menjadi siluman ya kan. Nah, kalau bersekutu dengan jin tentang ini, tentang yang buruk-buruk ya akhirnya kita menyerupai jin tersebut gitu, karena sudah bersekutu kan, seperti itu. Nah, kembali lagi ke asal muasal genderuwo dan Wiwi Gombel ya. Sekarang kalian tahu bahwa Wiwi Gombel dan jin itu, Wiwi Gombel dan jin itu asal muasalnya dari kalian sendiri, korin kalian sendiri. Makanya jadi orang baik, sebelum meninggal cepet utang dilunasi, sebelum meninggal berubah, sebelum meninggal ayo banyak sedekah, sebelum meninggal ayo jujur, seperti itu. Memang kalian mau ruh kalian gentayangan terus jadi Wiwi Gombel, jadi kuntilanak gitu kan. Nah, kalau datang ke Bunda nggak masalah, Bunda jadikan teman gitu kan. Tapi kalau datang yang ke lainnya, kalian akan disiram garam, dikecerut sama jeruk nipis dan sebagainya ya kan, karena Bunda sudah membuka kelemahan genderuwo dan jin-jin lainnya kan, takutnya apa, kesukaannya apa, kenapa alergi. Mungkin cukup sekian dari Bunda ya. Tuh video berikutnya ya, penjelasan Bunda apa yang terjadi nanti. Penjelasan Bunda mudahan masuk ke logika kalian, ke rasa kalian gitu ya. Kalau nggak percaya bisa mempelajari di buku-buku yang lain atau apa yang suka baca. Kalau Bunda nggak suka baca orangnya, apa yang Bunda tangkap dari mata batin atau nalar Bunda atau pikiran Bunda itu Bunda kembangin sendiri. Karena segala sesuatunya Bunda kembangin sendiri, karena segala sesuatunya Bunda itu selalu refleks gitu. Apa yang Bunda lihat, apa yang Bunda lihat, apa yang Bunda rasakan, apa yang Bunda ya ini ya, dapat kode dari Allah, firasat itu ya alami dari Bunda sendiri, karena Allah yang membantu semuanya, seperti itu. Jadi alhamdulillah sih sampai sejauh ini Bunda diikuti ini ya, teman-teman yang baik. Kalau ada yang bilang Bunda ada teman yang goib, ya memang
Bunda menganggap biasa-biasa karena apa? Selama ini tidak ada satu jin yang mampu membimbing Bunda tentang kejahatan seperti itu. Alhamdulillah berkat Allah, berkat Rasulullah SAW, ya kan. Jadi jangan pernah takut, intinya gitu. Jangan saya membayangkan omongan Bunda langsung, waduh nanti korin aku jadi apa ya, jadi apa. Jangan begitu ya. Bismillah aja, niat yang baik maka hasilnya baik, doa yang baik maka hasilnya baik. Sesuatu yang baik, kalian menanam apapun tentang kebaikan, hasilnya pasti baik. Kalau sudah lama menanam kejelekan, keburukan yang menjerumuskan kalian semakin susah, semakin tersesat, cepat stop ya. Nah, sedikit pindah tempat ya, karena hujan, kamera Bunda masih hujan. Untuk kalian hati-hati, belajar menjadi orang yang tetap baik dengan semuanya, selalu minta ampunan sama Allah, dan minta sama Allah dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, di tempat yang bagus, di tempat yang dimana bisa membawa ke surga ya, seperti itu. Jangan sampai nauzubillah min dzalik kita mati dalam keadaan maksiat gitu kan. Walaupun dilihat orang selama di dunia kita kelihatan alim, baik dan semuanya, tapi semua jawaban yang benar ketika kita mati, seperti itu. Nah, genderuwo, kembali lagi ke genderuwo. Kesombongan genderuwo adalah ketika dia bisa berubah wujud dan menyalurkan nafsunya, seperti itu. Jadi hati-hati untuk para istri, kalau bisa ketika ditinggal suaminya terlalu lama, pindah ke rumah orang tua atau tidur, jangan pernah sendirian, karena jin korin genderuwo ini bisa sewaktu-waktu datang ke rumah kalian karena kalian merasa sedih atau kangen sama suami. Termasuk yang Wewe Gombel ini tadi, selalu mencari anak-anak yang disia-siakan sama orang tuanya, seperti itu. Ini tuh ini ya, tetaplah dekat dengan raga kita walaupun kita nanti di kuburan gitu. Yang penting yang benar, atau yang penting kita tetap menjadi manusia-manusia yang selalu merubah diri supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena korin kadang bisa meninggalkan raga kita dengan kondisi yang buruk karena dari keseharian kita, karena dari kepribadian kita, karena dari pola pikir kita, ucapan kita, rasa prasangka kita, seperti itu. Jadi korin itu berwujud sesuai karakter kita, sesuai sifat kita, seperti itu. Maka jangan sampai ya. Nah, mungkin cukup sekian kisah atau asal muasal genderuwo yang Bunda bagikan kepada kalian. Mudahan menambah ilmu untuk kalian, mudahan manfaat. Tetap berdoa dalam kondisi apapun, karena cuaca atau alam ini lagi bahayanya ya. Inilah alam membuktikan amarahnya. Nah, kita berdoa dan berzikir ya. Mungkin cukup sekian dari Bunda. Salam GSD, Guru Sejati Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.